Ada hal yang lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri. Dan fun fact-nya itu ada di kepala lu sendiri. Lu tau gak? Kadang hidup itu bukan soal seberapa keras dunia dorong lu ke belakang gitu loh. Tapi seberapa sering lu sendiri yang narik diri lu ke bawah. Gue gak bilang ini buat ngejudge atau menjelekan lu. Justru gue ngomong kayak gini karena gue ngerti gitu. Lo mungkin sekarang lagi berada di fase yang ya gitu-gitu aja. Dan lo ngerasa lo bisa lebih. Tapi entah kenapa di sini tuh lo ngerasa stuck gitu. Dan jawabannya itu bukan karena lu bodoh ataupun lu kurang kemampuan dan lain sebagainya gitu loh. Tapi karena ada suara kecil yang ada di kepala lu dan terus menerus bilang seperti ini gitu. Nanti kalau gagal bagaimana ya? Nanti kalau gue gagal kayak gimana ya? Terus kalau gue mulai sekarang tuh apa benar gue bisa konsisten terus menerus dan bisa mendapatkan hasilnya, atau orang-orang bakal gimana ya? Jadi terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam kepala lu sendiri gitu. Dan lucunya suara itu lebih kuat dari kenyataan yang ada gitu loh. Bahkan sebelum lu mencoba. Gini deh, gue ngajak lu mikir sebentar deh kayak gini. Beberapa hal dalam hidup lu yang pengen lu coba, tapi pada akhirnya lu itu gak jadi apa-apa gitu loh. Lu udah mencoba buat hal yang merubah sekecil apapun dan lain sebagainya, dan lu tetap gak jadi apa-apa gitu. Dan itu pun bukan karena itu mustahil, tapi karena lu keburu takut duluan gitu loh akan perihal tersebut gitu. Lu mungkin punya ide, atau lu punya potensi dalam hal lain, atau lu punya rasa penasaran lebih dalam suatu hal bidang yang apapun itu terlihat di mata kepala lu sendiri gitu. Tapi pikiran lu tuh keburu menutup pintunya, keburu menutup hal-hal yang itu tuh inovasi terjadi dalam diri lu gitu. Dan gue ngerti kenapa pikiran manusia itu powerful banget gitu. Jadi powernya lebih besar dari hal apapun berkaitan yang ada di dalam tubuh manusia gitu. Kadang terlalu powerful sampai dia tuh bisa bikin kita berhenti bahkan sebelum kita mulai hal yang udah kita rancang khusus di kepala kita sendiri. Cuma gini deh, coba lu bayangin gini, lu berdiri di pinggir kolam gitu. Airnya gak terlalu dalam dan gak bahaya, tapi seketika otak lu bilang kayak gini, gila dingin banget tuh air, jangan-jangan lu gak bakal nyaman nanti buat nyebur. Udah deh, gue gak jadi nyebur deh, gue gak usah nyebur deh, dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau lu masuk setelah 10 detik, lu bakal ngerasa biasa aja dan gak bakal terjadi hal apapun yang secara signifikan yang ada di kepala lu tuh terjadi gitu. Tapi pikiran lu keburu nahan itu semua gitu dari kenyataan hal itu gitu. Nah, hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan lu, bahkan gua dan lain sebagainya. Lu tahu bisa mulai pelan-pelan, lu tahu hal itu butuh proses, lu tahu bisa belajar sambil jalan, dan lu tahu
Nggak harus semua tuh langsung sempurna, perfect dan lain sebagainya gitu, tidak ada kesalahan sama sekali. Tapi pikiran lu selalu kasih reason atau alasan lu tuh harus berhenti, lu tuh harus stop, lu tuh nggak bakal bisa, lu tuh nggak bakal sampai ke jenjang itu. Semua tentang mindset, balik lagi mindset. Gue nggak bosen-bosen kita bahas tentang pikiran dan mindset karena habit manusia itu berasal dari isi kepala mereka, mindset mereka, prinsip mereka, prinsip lu semua dah yang ada di sini gitu. Kadang alasannya yang ada di kepala itu terlalu masuk akal gitu, dan kadang enggak gitu. Yang penting buat pikiran lu tuh adalah lu tetap di zona aman. Lu gak berani keluar dari zona aman lu gitu. Tapi di sini zona aman bukan berarti zona berkembang buat lu gitu loh. Dan itu yang bikin lu ngerasa berat buat hal-hal yang sekitar lu bisa bikin lu berkembang gitu loh. Lu mau maju tapi kaki lu kayak diikat sama something atau sesuatu yang bener-bener itu tuh ngebuat lu terikat di situ gitu loh. Sesuatunya itu seperti apa dan sesuatunya itu berbentuk apa gitu loh. Ternyata sesuatu yang seperti itu tuh pikiran lu sendiri itu. Pikiran yang ada di dalam kepala lu sendiri. Fun fact-nya bukan cuman elu yang ngerasain hal itu gitu. Tapi kalangan muda yang berumur di 18 sampai 28 yang lagi sibuk-sibuknya mencari hal yang buat mereka itu menemukan jati dirinya gitu. Dan itu pun terjadi ke gua, bukan cuman elu gitu loh. Dan gue pengen lu ngerti satu hal kayak gini. Ketenangan tidak sama dengan berhenti. Dan rasa takut tidak sama dengan ancaman nyata gitu loh. Sering banget kita ngerasa gentar, bukan karena situasinya berbahaya, tapi karena otak elu atau otak gua sendiri yang kadang juga masih ngerasa seperti itu gitu loh. Suka ngarang skenario sendiri, bahkan lebih gelap dari kenyataan gitu. Suka bikin cerita sendiri yang lebih mengerikan daripada kenyataannya yang belum kita lakukan gitu loh. Gue kasih contoh satu gini. Lu mau mulai bikin konten, dan itu terjadi sebelum lu mau bikin konten. Belum mulai aja, pikiran lu udah nyiapin ratusan alasan yang ngebuat lu gue gak jadi deh bikin video, gue gak jadi deh bikin ini gitu. Entah itu karena alasannya takut videonya jelek, atau takut gak ada yang nonton, viewsnya bahkan nol, komentarnya, lu takut dihina, lu takut gagal di bidang hal yang pengen lu tekuni. Bukan hanya cuman bikin konten, tapi secara gamblang gue ngasih contoh di lu mau buat konten gitu. Padahal faktanya kalau lu upload paling yang nonton 7 orang dulu gitu. Dan dari 7 orang itu cuma 1 orang yang benar-benar peduli, dan dia pun gak bakal ngejudge lu. Karena dia juga sama kayak lu lagi cari arah dan cari tujuan untuk sampai ke situ gitu loh. Lucu ya, kadang tuh buat kita sampai kok bisa sih gitu. Pikiran kita sering yang bikin sok dramatis kayak wah gitu. Padahal realitanya sebenarnya jauh lebih simpel. Orang-orang tuh bakal terfokus 5 menit
saja ketika lu melakukan atau berbuat hal yang mereka tuh bikin penasaran gitu. Selebihnya, jika mereka tertarik, mereka bakal nonton terus. Dan jika mereka tidak tertarik, ya mereka juga bakal skip gitu. Nah, gitu. Sekarang gua mau coba lu bayangin satu hal di sini gitu. Bayangin lu berdiri dan di depan lu tuh ada 2 pintu. Pintu pertama, nyaman, aman, gak ada perubahan, gak ada pertumbuhan, tapi juga gak ada kemajuan di hal itu. Pintu kedua, gak jelas, agak menakutkan, bahkan tantangan yang berat, tapi ada satu kesempatan jadi versi lu yang lebih kuat dan mendekati perfect gitu. Hampir semua orang, rata-rata gue tebak, akan memilih pintu pertama, termasuk lu. Dan itu sebabnya mereka merasa gitu-gitu aja gitu, stuck. Tapi orang yang berkembang, mereka cuma beda di satu hal aja gitu. Mereka berani buka pintu kedua walaupun tangan dan kakinya ikut gemetar, kepalanya ikut overthinking dan lain sebagainya gitu. Dan gue juga pernah dengar seperti ini, bahwa generasi sekarang itu dia lebih memilih untuk tidak mengupdate apapun yang ada di diri dia, karena mereka cuma membutuhkan ketenangan, terus membutuhkan zona aman mereka, zona nyaman mereka. Padahal itu membuat mereka tuh bakal jadi versi mereka yang gitu-gitu aja gitu. Dan termasuk lu, ketika lu mau coba dengan versi yang begitu, silahkan. Karena itu semua balik lagi ke pilihan lu sendiri gitu. Dan gue tahu lu ada di posisi itu sekarang. Lu pengen berubah, lu pengen upgrade diri lu, dan lu pengen punya value untuk diri lu sendiri gitu. Lu pengen jadi versi terbaik dari lu yang dulu. Tapi pikiran lu belum sepenuhnya belain lu itu. Jadi ada ketidaksinambungan antara keinginan dan pikiran lu gitu. Jadi gini, sekarang tugas lu tuh bukan cuma jadi sempurna gitu. Tugas lu tuh cuma satu di sini. Melangkah saat pikiran lu bilang jangan. Bergerak saat diri lu bilang takut. Dan ini gue tahu juga ini adalah hal atau part tersusah. Dan itu pun pernah gue alamin gitu. Di sekian banyaknya kehidupan yang udah gue alamin. Bahkan untuk melangkah dari hal ini tuh terbilang sulit gitu. Dan gue pun gak bohong perihal ini. Tapi setiap keberanian yang kecil bikin lu sedikit lebih kuat, bikin lu bertumbuh 1% the best in your day. Dan setiap langkah kecil ngubah cara lu ngelihat diri lu sendiri detik ini gitu. Lu akan mulai bilang, ternyata gue bisa ya. Gue kira gue bakal takut ya, tapi ternyata enggak. Gue kira gue bakal gagal ya, tapi ini lumayan bisa naik level. Jadi pada dasarnya lu ini sedang mainin simulasi game gitu. Anggap aja hidup lu simulasi game. Dan ketika lu bisa maju berubah, itu lu mendapatkan XP point untuk meningkatkan lu ke tier selanjutnya ya gitu. Dan dari situ lu mulai ngerasa perubahan tuh mulai kerasa itu. Entah lu yang tadinya sering begadang, lu bisa tidur awal dan bangun pagi.
Lu yang tadinya nggak pernah olahraga, lu bisa olahraga. Yang lu tadinya ngerasa stuck, lu bisa naik ke jenjang berikutnya. Perubahan mulai kerasa di situ karena lu udah mulai berani keluar dari zona aman lu gitu. Dan sekarang gue pengen menanyakan sesuatu ke kalian semua yang ada di sini gitu. Apa hal kecil yang bisa lo mulai hari ini? Jangan terlalu besar untuk memulai sesuatu hal gitu. Yang bisa bikin lo sedikit lebih dekat ke versi diri lo yang lo pengen gitu loh. Lo gak perlu mikir hal gede. Lo gak perlu mikir hal itu luar biasa. Lo cuma butuh satu langkah yang sebelumnya lo takut mengambil hal itu gitu. Mungkin mulai nulis dari 5 menit. Mungkin merekam 30 detik suara lo. Mungkin mencatat hal yang perlu lo syukurin dalam hidup ini gitu lah. Mungkin bisa jadi beresin meja kecil yang ada di kamar lo. Mungkin diam 2 menit buat napas. Itu juga patut lo coba gitu. Gue pernah mencoba metode kayak gini. Ketika lo melakukan sesuatu, paksa hal itu sampai 2 menit atau 5 menit. Ketika lu sudah merasa hal itu 2 menit, lu bakal keterusan dan itu bakal membuat lu mengerjakan apa yang harusnya lu kerjakan hari itu juga. Gitu. Jadi ngelawan rasa takut bahkan rasa malas itu cuman butuh 2 menit ketika lu mau melakukan hal itu gitu. Dan itu bakal bisa jadi titik balik lu gitu. Satu langkah kecil itu bisa menjadi titik balik atau serangan balik lu terhadap hal yang lu pengenin. Bukan karena langkahnya besar, tapi karena itu pertama kalinya lu melangkah melawan pikiran lu sendiri. Memulai dari hal kecil justru lebih sulit ketimbang lu memulainya dengan hal yang lebih besar gitu. Dan jujur, di sekarang ini itu kemenangan yang paling penting buat lu. Sebelum ini berakhir, gue mau lu satu hal yang harus lu tahu. Lu gak gagal dan lu cuma kebanyakan lebih untuk berpikir gitu. Dan pikiran itu gak selalu lu harus ikutin. Kadang lu harus diemin. Bahkan lu gak jawab, biarin aja ngalir. Dan sampai sekarang dibilang gue belum tahu cara untuk menangani hal itu, gue cuma satu hal yang gue lakuin. Ketika hal itu datang, gue cuma duduk dan tidak menanggapi itu. Biarin aja hal itu ngalir di dalam kepala gue. Kadang cuman lu butuh diri lu bilang aja, gue tahu lu takut, tapi kita bisa jalan bareng-bareng kan. Karena perubahan itu gak butuh suara yang keras gitu. Cuman butuh keberanian pelan-pelan. Dan itu bisa lo lakuin kapanpun dan dimanapun, bahkan ketika lo mau tidur gitu. Kalau lo sampai sini berarti lo udah punya sesuatu hal yang jadi power atau bensin lo untuk kedepannya keluar dari zona nyaman atau zona aman lo. Dan itu cukup buat hari ini. And see you. Gue bakal ngasih tahu hal-hal yang lain yang bisa ngebuat kita berubah atau bahkan nge-share pengalaman kalian yang ada di sini bisa di bawah ya. Dan thank you, see you in the next. Bye.